فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, kita lanjutkan lagi kembali kajian kita dalam tauhid. Alladhi huwa haqqullah 'ala al-'abid. Tauhid yakni ibadah yang merupakan hak Allah yang dituntut dari hamba-hambanya. Sebuah tulisan yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Bab yang tengah kita kaji dan masih tersisa masailnya. Bab yang ke-48 yang boleh dijadikan sebagai potongan ayat pada surat Fussilat sebagai judul bab. Walain ataknahu rahmatan minna min ba'di dharra amassathu la yaqulanna hadha wa ma antu sa'imaka wa la irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lan husna fala nunajji alladhina kafaru bima 'amilu wa nadhiqannahum min 'adzabin qabih. Dan makna dari ayat ini beliau tampilkan sebagai judul bab, termasuk perbuatan kekufuran yang menggugurkan tauhid adalah ketika mendapatkan nikmat menganggap bahwa nikmat tersebut dengan usaha dan upaya dia, kemudian lupa untuk menisbahkannya, bahkan mensyukurinya kepada sang pemberi rezeki yang Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita baca satu ayat sebagai judul bab sekaligus hadis yang penulis sengaja bawakan sebagai tafsir atau penjelasan dari ayat tersebut. Hadis yang panjang, tepatnya datang dari hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, dalam kisah yang agung tentang 3 jenis orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 tidak mensyukuri nikmat, tidak menyandarkan nikmat kepada Allah. Yang satunya mensyukuri nikmat dan menyandarkan kepada Allah. Cerminan bahwa yang dianggap beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika mendapatkan nikmat kecil dan besar, sedikit dan banyaknya, nampak dan tersembunyi, hendaknya selalu menisbahkan kepada Allah sang pemberi rezeki. Kita akan baca masail pada bab ini, hanya beberapa masail sedikit. Ketika masih tersisa waktu, kita akan ambil judul bab yang berikutnya. Berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, fihi masail. Selalu boleh bawakan dalam bab-bab berupa fikih. Bab tersebut yang bersimpulkan pada judul bab
beliau susulkan dengan dalil berupa ayat dan hadis. Kemudian di akhir bab beliau bawa semacam kesimpulan yang bisa dipetik dari judul bab serta dalil dalam masalah ini. Al-ula yang pertama tafsirul ayat, tafsir dari ayat surat Fussilat yang telah kita sebutkan. Makna dari hadis atau maksud kami makna dari ayat bahwa seseorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang kafir tadinya dia berada dalam dorro musibah, malapetaka, bencana, berupa kesempitan dalam kehidupan. Nah, kekurangan dalam kesehatan, terhimpit kehidupan ekonomi, dorro. Kemudian adabnahu rahmatan minna, kami cicipkan kepada dia kasih sayang kami, rahmat berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa berupa kesehatan, lapangnya rezeki, kehidupan yang aman, nyaman. Setelah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat tersebut, ternyata la yaqulanna hadali, dia akan mengatakan bahwasanya aku pantas untuk mendapatkan ini karena usahaku, upayaku, perbuatanku. Nah, jadi poin pertama pada ayat ini bahwa lupa dengan yang melapangkan kehidupan dia tersebut setelah tadinya sempit, lupa yang memberikan nikmat setelah tadinya dalam musibah dan kesengsaraan, menganggap hanya dari diri dia. Seperti apa yang telah kita baca juga dari tafsirnya pada hadis yang pada disebutkan. Hadis lebih gamblang menceritakan tentang tafsir dari ayat, dan beliau tepat sekali membawakan hadis ini sama apa yang diinginkan dari ayat di atas. Ketika datang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya dia berada dalam kesengsaraan, kehimpitan, kesempitan kehidupan, musibah, bencana dan seterusnya, datang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mensyukuri nikmat tersebut serta menisbahkan bahwasanya itu adalah datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, hal tersebut tergolong kekufuran. Kalau tidak, jadi bab ini sebagai kesimpulan, hal tersebut menggugurkan tauhid. Asalnya yang kedua, ma makna la yaqulanna hadzal. Masalah yang kedua dari judul bab ini, arti kata la yaqulanna hadzal, niscaya dia yang orang diuji tadi akan mengatakan ini dari aku, ini punyaku, ini milikku, aku pantas untuk mendapatkannya. Semana yang datang dari ayat surat Qasas atau Al-Ankabut, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya saja aku diberikan hal tersebut karena pengetahuan yang ada pada diriku. Ditafsirkan oleh Imam Qatadah, pengetahuan tentang metode mengelola jalan-jalan rezeki, metode mengelola bisnis. Maka bahwasanya karena kelihayanku, kemahiran aku, kepintaran dan kecerdasan aku, akhirnya tak sedikit pun terbetik dalam hati dia, tak satu kata pun yang terucap dari lisan dia tentang Allah Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Al-Wahhab. Yani Allah sang pemberi rezeki, Allah yang mengatur dan semisalnya. Murni hanya membanggakan dirinya. Ikhwan fillah, datang contoh kecil dari seorang imam di zaman kita ini, Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahmatullahi alaihi.
Ketika mendengar pujian dari sebagian orang yang terlalu berlebihan, dia melihat ke muridnya yang jumlahnya ribuan. Nah, dalam sebagian tulisan beliau merupakan tafrik dari rekaman, beliau mengatakan bahwasanya hadza laysa min fusahaina wa laysa min dzaka, atau sama dengan perkataan tersebut, walakin syai'un aradahu Allah. Saya Mukbir rahmatullahi alaihi ketika melihat di hadapan beliau murid yang jumlahnya ribuan, mengatakan bahwa yang semana bahwasanya terkumpulnya murid di hadapan kita kali ini bukan karena kepintaran kami, bukan karena kecerdasan kami, bukan karena pintarnya kami dalam mengolah kata-kata, namun murni karena sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tak pernah membanggakan diri bahwasanya karena aku pintar, karena aku cerdas, aku bisa mengumpulkan ribuan murid. Ketika itu intinya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Malikul Mulk, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nah, Allah mengatakan tentang ayat tersebut bahwasanya dialah raja segala raja. Rajanya para raja. Di kehidupan dunia banyak raja-raja, tapi di atas keseluruhan raja-raja tersebut ini Allah Subhanahu wa taala sang raja tertinggi. Malikul Mulk, yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki, yang mengangkat kerajaan dan kejayaan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, merendah diri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seseorang yang meninggikan diri dia lebih daripada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan dia. Dan barang siapa yang merendah diri karena Allah Subhanahu wa taala, malah akan Allah angkat derajat dia. Dalam hadis Abu Hurairah Imam Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadha'a lillah rafa'a Allah." Barang siapa yang merendah diri karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajat dia. Jadi terangkatnya derajat bukan karena kita meninggi dengan sendirinya, tapi karena ketika kita merendah. Makanya disebutkan dalam hadis, aqrabu ma yakunu ahadukum ila rabbih hina yasjud. Nah, posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Kapan itu? Bukan dalam keadaan dia berdiri, bukan dalam keadaan dia nak menaiki pesawat ke angkasa. Tapi kapan? Ketika dia merendah diri, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak merendah diri kepada Allah dengan cara sujud, akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merendah diri. Ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan janji dari Allah, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi." Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kullihi, dengan untuk mengunggulkan agama ini lebih daripada agama-agama yang lainnya. Dan ini terbukti ketika Fathu Makkah. Hari itu adalah hari kemenangan, hari kemerdekaan, hari kebebasan, hari kejayaan bagi kaum muslimin, terkhususnya pemimpin kaum muslimin pada waktu itu adalah Nabi SAW. Para sahabat seluruhnya bersorak-sorak, bergembira. Namun lihat ketika Nabi SAW beliau masuk ke dalam, ketika beliau masuk ke dalam kota Makkah, bukan dalam keadaan meninggikan diri beliau, namun beliau menunduk. Beliau menunduk, tersipu malu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk merendahkan diri. Dalam riwayat sampai disebutkan, jenggot beliau hampir-hampir menyentuh punggung kendaraan beliau. Menunduk. Sebagai orang kalau diberikan nikmat kepada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita istilahkan dengan lupa daratan. Lupa daratan artinya dia terbang ke angkasa. Diberikan nikmat
lebih daripada yang lainnya, mau melebihkan diri dia daripada yang lainnya, mengunggulkan dia daripada yang lainnya. Dan riwayat dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwasanya qultu li fulanin qultu li fulanin ya muflis fa aflastu ba'da arba'ina sanatan. Imam bin Sirin mengatakan, aku pernah mengatakan kepada seseorang, wahai yang bangkrut, dalam bentuk penghinaan. Wahai orang yang bangkrut, dalam bentuk melecehkan, menghinakan. Ternyata aku pun bangkrut setelah 40 tahun. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghukumi seseorang karena dia pernah merendahkan seseorang. Ketika ingin meninggikan, bukan karena dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu akan rendahkan dia. Ketika dia menghinakan orang lain pun akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun puluhan tahun lamanya. Imam Nasyiri mengatakan kepada saudara, ya fulan, wahai fulan, atau wahai orang yang bangkrut. Ternyata dia pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah 40 tahun lamanya. Bab ini merendahkan kita untuk merendah diri, tidak meninggikan diri kepada orang lain, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahkan nikmat yang ada pada diri kita selalu kepada Sang Pemberi nikmat, bukan karena jerih payah kita, bukan karena pintarnya kita mengelola ekonomi keluarga kita. As-salisa, yang ketiga, ma makna qaulihi innama utituhu ala ilmin indi. Yang ketiga, makna dari perkataan Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya saja aku diberikan harta, perkataan yang korun. Karena ilmu yang ada pada diriku, karena pengetahuan yang ada pada diriku. Ya, aku tadi mentafsirkan bahwasanya karena pengetahuanku tentang mengelola metode-metode atau cara dalam berniaga, mengelola ekonomi. Innama utitu ala ilmin aja. Sebagian orang mengatakan ketika dia membanggakan diri bahwa saya ini aku pantas mendapatinya karena aku cerdas, karena aku pintar. Wa ila secerdas apapun kita, masih ada orang yang lebih cerdas daripada kita. Sebuah dikatakan bahwasanya wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada orang yang berilmu lainnya. Karena ketika seseorang mahir dalam satu jenis ilmu, belum tentu dia bisa menguasai jenis ilmu yang lain. Inilah keterbatasan ilmu pada manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu yang ada pada manusia terbatas. Mereka mengatakan, di atas langit masih ada langit. Artinya, siapapun yang memiliki kemahiran, masih ada orang lebih mahir di atas dia dalam segala materi, dalam segala cabang keilmuan. Terkadang kita dapati bahwasanya dia mahir dalam ilmu hadis, belum tentu dia mahir dalam ilmu tafsir. Mungkin dia mahir dalam ilmu tafsir, tapi belum tentu dia mahir dalam ilmu faraid, ilmu waris. Mungkin dia mahir dalam ilmu fikih, tapi belum tentu dia mahir dalam ilmu lugha dan semisalnya. Artinya masing-masing orang memiliki kelebihan dan kekurangan termasuk dalam materi. Membuktikan bahwasanya orang semacam ini dia sombong, angkuh, meremehkan orang lain dan menganggap dirinya lebih besar. Dan inilah hakikat dari dosa yang paling pertama Allah Subhanahu wa ta'ala dimaksiati. Apa itu? Sombong. Iblis alaihi laknatullah terusir dari langit, bahkan terusir dari surga karena ini kesombongan dia.
illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafir. Semua penduduk langit dari kalangan malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai bentuk sujud penghormatan, kecuali iblis dia enggan dan sombong. Jadi sombong adalah dosa yang paling pertama kali Allah Subhanahu wa taala maksiati di langit. Karena dengan sebab itulah, kesombongan tersebut tidak akan pernah masuk ke dalam surga, meskipun kesombongan tersebut dengan kadar yang sangat sedikit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin khardalin min kibrin. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga seseorang yang terdapat di dalam hatinya sebesar biji kesombongan. Dan sombong termasuknya adalah menolak al-haq atau meremehkan orang lain. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah termasuk meremehkan orang lain, menganggap dirinya lebih besar. Ar-rabi'ah yang keempat, ma fi hadhihi al-qissati al-'ajibati min al-ibar al-'azimah. Di dalam kisah yang agung ini terdapat, di dalam kisah yang ajaib ini luar biasa terdapat pelajaran yang agung. Subhanallah, kalau kita ketik pelajaran dari awal sampai akhir hadis yang telah kita baca, begitu banyak pelajaran bisa kita petik di dalamnya. Kita mencoba satu persatu memetik poin-poin pelajaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam beberapa menit terakhir sebagai penutup dalam kajian kita, sebagai realisasi dari poin yang keempat atau masalah yang keempat, belum mengatakan bahwa dalam itu terdapat pelajaran yang agung. Hadis Abu Hurairah yang telah kita baca pada pertemuan terakhir riwayat Imam Bukhari dalam bab ini, di antaranya penyebutan tentang Bani Israel. Datang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Idza atakumul khabar min Bani Israel la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum walakin qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada kalian berita dari Bani Israel, apabila datang kepada kalian berita dari Bani Israel, jangan kalian benarkan 100%, jangan juga kalian dustakan 100%. Namun katakanlah aku beriman atau kami beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami. Jadi ini dia. Ketika datang berita dari Bani Israel, kisah-kisah datang dari Bani Israel, mauqif kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau anjurkan kepada kita, jangan terima, jangan juga menolak. Tapi beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jawaban terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kunci jawaban bahwasanya kecuali berita dari Bani Israel yang datang dari Al-Qur'an dan datang dari As-Sunnah, karena memiliki jalur yang tepat, keabsahan kebenarannya. Seperti hadis ini. Hadis ini dari Abu Hurairah, dari Muslim tentang kesahihannya. Meskipun datang dari Bani Israel, tapi datang dari jalur yang tepat, dari lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kisah Bani Israel yang datang mungkin dari selain Al-Quran dan selain As-Sunnah. Hal ini kita menahan diri untuk menolak atau membenarkannya. Dan kisah ini termasuk yang bisa kita ambil pelajaran. Bukan karena semata-mata datang dari Bani Israel, tapi ini adalah kisah yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita menerima karena berita datang dari beliau. Sedangkan beliau adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi apa yang beliau ucapkan, beliau tuturkan dari lisan beliau adalah wahyu. Fawaid dari hadis ini juga barakallahu fikum jami'an tentang 3 jenis orang, abros, akro, dan a'ma. Ini adalah jenis-jenis penyakit. Penyakit yang pertama penyakit kusta, kemudian penyakit rambut yang tidak bisa tumbuh, botak, gundul.
penyakit cacat penglihatan, ahma, buta. Bentuk ujian. Dan ujian bisa berupa apapun, termasuk apa yang disebutkan dalam kisah kita kali ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin." Kami uji kalian dengan sebagian dari rasa takut dan rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, sakit termasuk penyakit yang disebutkan dalam ini, dan juga hasil panen, kekurangan dalam ekonomi termasuk di dalamnya bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala jabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ujian bisa berupa apapun, ini termasuk ujian di antaranya. Termasuk ujian adalah diambil sesuatu yang paling kita cintai dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan juga bukan cuma sekedar hal yang kita tidak sukai adalah ujian. Bahkan pada hal yang kita cintai, hal yang kita sukai, hal yang kita gemari pun bisa berupa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kami uji kalian. Nah, dengan kejelekan dan juga kebaikan sebagai bentuk fitnah, sebagai bentuk tes ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cuma sekedar sesuatu yang kita benci adalah ujian, bahkan sesuatu yang kita cintai juga bisa jadi adalah ujian. Berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dia dari sesuatu yang dia cintai. Harta benda dia banyak. Nah, sebagaimana orang yang tidak memiliki harta benda diuji untuk hendaknya dia bersabar, demikian juga orang yang memiliki harta benda yang banyak pun dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Ini hendaknya dipahami oleh insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, bahwasanya ujian dalam kehidupan kita bisa berbentuk apapun, bahkan selama hayat masih dikandung badan, ujian selalu akan ada. Bahkan seluruh yang lewat dalam kehidupan kita adalah bentuk ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan serta kematian. Dengan tujuan apa? Liyabluwakum, bahkan kehidupan seluruhnya. Mulai dari pertama kali kita keluar dari rahim ibu kita, beranjak dewasa, kemudian sampai meninggal nanti adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya, termasuk yang kita benci dan juga yang kita cintai. Faedah dari hadis ini juga yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Setiap orang, barakallahu fikum, atau kebanyakan mereka senang untuk tampil baik dan bagus di hadapan orang lain. Ini sesuatu yang dikatakan jibiliyah, digemari oleh setiap orang atau kebanyakan orang. Makanya ketika Nabi SAW menerangkan tentang kesombongan, sebagian sahabat menanyakan apakah ini termasuk tentang kesombongan? Ya Rasulullah, inni uhibbu an takuna thawbi hasanah wa naqli hasanah. Apa minal kibri dzak? Wahai Rasulullah, aku suka untuk tampil di halayak ramai menggunakan sendal yang bagus, baju yang bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Ini sesuatu yang sebenarnya yang lumrah. Sesuatu yang disenangi oleh kebanyakan orang. Dan kebalikannya, bahwasanya tampil dalam bentuk yang buruk, tidak bagus, tidak baik, kotor, jorok, ada sesuatu yang tidak disenangi. Jadi dari sini kita ambil bahwasanya 3 jenis orang ketika ditanya oleh malaikat, ayyushay'in ahabbu ilaik, sesuatu apa yang paling engkau sukai? Agar Allah menghilangkan penyakit yang buruk dariku ini, agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit kegundulan di kepalaku ini, agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandangan mataku ini, sesuatu yang tidak terlihat sempurna di hadapan mata orang. Makanya manusia suka yang sesuatu yang terlihat baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia
memiliki tabiat asli bahwasanya mereka terhadap sesuatu yang baik sangat berambisi, terlihat bagus, terlihat lebih daripada yang lain. Ini sesuatu yang dicintai oleh umat manusia. Karena kebanyakan dari mereka. Hanya saja hendaknya barakallahu fikum jami'an tetap dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan keluar dari hal tersebut. Namun seandainya pun hal tersebut kita tidak raih, kita tidak gapai, kita tidak dapati hal semacam ini, kita hadapkan di hadapan mata kita bahwasanya yang namanya kehidupan tidak ada yang sempurna. Mungkin kita punya kekurangan pada diri kita. Orang lain pun punya kekurangan pada dirinya. Kita bersabar dengan kekurangan kita, orang tersebut bersabar dengan kekurangan dia. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan dunia ini. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Adil, ketika Allah menciptakan ada yang kurang pada diri orang tersebut, tetap saja ada kelebihan. Tapi juga ada kelebihan yang terkadang sebagian orang tidak bisa melihatnya. Hanya diri kita sendiri yang bisa melihatnya, bahwasanya kita memiliki kelebihan lebih daripada orang lain. Meskipun kita pun memiliki kekurangan sebagaimana orang lain pun memiliki kekurangan. Siapa di antara kita yang punya kesempurnaan? Kecuali Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Makanya jangan tengok hanya dari kekurangan kita, tengok juga dari kelebihan kita. Dari situ kita bisa lebih mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fawaid yang bisa kita petik dari hadis ini juga barakallahu fikum jami'an tentang intidarul faraj, menanti datangnya jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perhatikan tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama satu kesulitan akan ada banyak kemudahan. Fa inna ma'al usri datang dengan lafaz nakir. Banyak kesulitan atau satu kesulitan, fa inna ma'al usri yusra. Alif lam. Yang pertama datang dengan ma'rifah bahwasanya satu kesulitan yang kita dapati akan datang bersama itu jalan keluar yang banyak. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah pun ulang sebanyak 2 kali agar orang yang mendengar ayat tersebut yakin bahwasanya kelapangan selalu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan akan datang bersama itu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang kebanyakan orang tidak sabar. Karena ini hukum asal pada tabiat manusia adalah mereka tidak sabar, maunya terburu-buru, tergesa-gesa ketika lihat sakit, miskin, lapar, sudah lewat 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, maunya segera sembuh. Bisa jadi ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, wa illa tidak mungkin orang itu dari awal lahir sakit sampai dia meninggal sakit terus. Akan ada yang namanya sehat. Demikian juga tidak mungkin seseorang itu akan lapar terus mulai dari dia awal lahir sampai dia meninggal. Akan ada yang namanya kenyang. Belum tentu juga seseorang itu akan ditimpa musibah terus awal lahir sampai dia meninggal nantinya. Akan ada juga yang namanya jalan keluar. Akan ada juga yang namanya solusi. Hanya saja beginilah yang namanya kehidupan dunia, selalu ada ujian. Namanya juga dunia darul balwa. Kita jangan percaya bahwasanya di sana selalu ada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masalah, pasti akan ada jalan keluar. Fawaidan dari hadis ini juga barakallahu fikum jami'an. Selalu menengok keadaan orang lain ketika kita dalam keadaan susah ataupun senang, akan membuat kita ingat bahwasanya di sana ada orang yang ketika kita susah, ada orang yang lebih susah daripada kita. Ketika kita dalam keadaan nikmat, ada orang yang lebih nikmat daripada kita. Agar lebih mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kesengsaraan Nabi sallallahu alaihi
wasallam merupakan orang yang dalam masalah ujian yang berat. Nabi SAW adalah orang yang paling berat ujian beliau. Ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, tengok tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pada kekurangan makanan, wa illa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bahkan kelaparan sampai beliau mengikat perut beliau dengan batu, mengganjal perut beliau dengan batu. Nah, kita pernah memiliki kesempitan ekonomi sampai tak memiliki uang sepeser pun, terdesak untuk mengutang. Nabi SAW bahkan beliau meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan utang. Kita dalam keadaan sakit yang sangat, sampai keluar dari lisan kita berkeluh kesah. Wa inna Nabi SAW juga beliau mengalami hal yang lebih berat penyakit beliau daripada kita. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pernah menyebut Nabi SAW ketika beliau sedang terserang penyakit di kepala. Beliau mengikat kepala beliau, melilit kepala beliau dengan imamah. Ibnu Mas'ud merasakan panas yang sangat dari balik imamah beliau tersebut. Padahal sudah ditepis panas di kepala beliau dengan imamah. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, innaka tu'aku akan syadid. Wahai Rasulullah, engkau merasakan panas dengan panas yang sangat. Panas di kepala dengan sangat. Ibnu Mas'ud masih merasakan kepala beliau dengan panas, padahal telah dilapisi dengan imamah. Kata Nabi SAW, "Nah, ini aku kama aku rajulani minkum." Ya betul, aku terserang penyakit semacam ini sebanding atau setara dengan 2 orang di antara kalian. Jadi kalau kita merasa sakit, wallahi penyakit Nabi SAW 2 kali lebih sakit daripada penyakit kita. Seandainya pun barakallahu fikum sakit kita parah, yakin dan percaya bahwasanya seseorang diuji atas kadar tingkatan agama dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubtalul mar ala qadri dinihi. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi, nah, salaba syuddida alaihi, wa in kana fi dinihi raqaw kuffifa alaih. Lanjut hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila agama orang tersebut kuat, maka keras, maka ujiannya pun akan keras. Kalau orang tersebut agamanya lemah, maka ujiannya pun akan lemah. Kalau seandainya kita merasakan bahwasanya ujian yang kita rasakan berat, bisa jadi bahwasanya kadar keimanan kita, kadar agama kita pun berat, demikian juga ujian yang datang pun berat. Kalau ujian berat, tentunya pahalanya pun akan besar. Kalau ujiannya besar pun, ganjarannya pun akan besar, dan seterusnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nah, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal mereka dan yang semisal mereka dari sisi tingkatan agama, tingkatan keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarakah ini. Secara singkat dan singkat, alhamdulillah telah kita selesaikan bab yang ke-48. Insyaallah kita akan lanjut pada bab yang ke-49 pada lain kesempatan. Allah Ta'ala akan bisawab. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.